Oke, selamat sore semuanya. Selamat ketemu lagi. Hari ini saya mau share mengenai apa yang terjadi dengan pandemik ini dan apa dampak setelah ini. Pandemik COVID ini bukan barang yang pertama kali terjadi di dunia, sudah terjadi beberapa kali, even di tahun awal abad ke-19 pernah kejadian. Tapi saya akan ambil satu contoh di abad ke-19 akhir atau di awal abad ke-20. Itu terjadi di satu negara namanya Amerika Serikat. Kita akan sedikit bahas beberapa poin di sini. Uh, Akhir di abad ke-19 dan awal abad 20 ini apa yang terjadi di sana, lalu apa sih yang berubah, ya. Lalu kita akan lihat apa impactnya buat negara kita Indonesia dan mungkin ada potensial bisnis di sana. Ya, kita mulai. Kira-kira di akhir abad ke-19 dan awal abad 20 itu terjadi beberapa kali pandemik di negara Amerika. Salah satunya adalah TBC, tuberkulosis. Di Amerika saat itu terjadi karena kalau kita lihat dari gambar ini, Amerika saat itu di akhir abad ke-19 awal abad ke-20 itu masih sangat kuno. Ya. Di jalanan kotoran bertebaran. Saat itu belum banyak pakai mobil, banyaknya kendaraan kereta berkuda, di mana saat itu kotoran kuda berserakan di mana-mana, ya, belum dibersihkan secara baik. Bahkan kadang-kadang bangkai binatang, termasuk kuda yang meninggal pun, yang mati pun kuda, kadang-kadang dia dibersihkannya berapa hari kemudian. Apa dampaknya? Dampaknya adalah bibit penyakit, karena tuberkulosis atau TBC datangnya dari yang namanya bakteri. Bakteri biasanya muncul karena ada kotoran. Bukan cuma itu aja, dimana kalau dilihat gambar kuno ini, gaya orang Amerika tuh masih semrawut, kotor. Dimana mereka membuang kotoran, sampah sembarangan. Saat itu orang masih bisa meludah sembarangan di jalan, orang buang sampah sembarangan, ya, bahkan toilet umum semua masih kotor. Ini yang terjadi di tahun-tahun tersebut, ya, di akhir abad 19 dan awal abad 20. Apa yang terjadi? Dia kena TBC. Ya. TBC saat itu sangat serius. Tingkat kematiannya 50%. Jadi satu di antara dua orang yang kena, satu akan meninggal saat itu. Karena saat itu juga sama, TBC itu belum ada obat atau vaksin yang efektif untuk mengamankan, even mengobati. Ya, ini yang terjadi di sana. Ya, semuanya terjadi karena hidup yang tidak sehat, gaya hidup yang tidak sehat, gaya hidup yang masih kotor, jorok, dan tidak peduli terhadap banyaknya peluang bakteri untuk hidup. Ya, jadi Amerika terjadilah kejadian itu. Lalu pemerintah Amerika saat itu melakukan satu gerakan yang sangat keras, bahkan sebenarnya di akhir century ke-19 abad 19 itu sebenarnya ada satu presiden Amerika namanya Abraham Lincoln. Itu sampai membuat aturan-aturan yang keras. Cuma pada saat Abraham Lincoln itu di abad 19-nya agak ke tengah sedikit, dia saat itu menangani virus cacar. Kalau Anda tahu atau Anda pernah dengar yang namanya vaksinasi cacar, dengan dimana tangan atau kaki disayat sedikit dikasih obat, itu awalnya adalah Abraham Lincoln yang menjadi presiden Amerika saat itu, membuat aturan sangat ketat di mana semua orang wajib mengikuti, semua orang wajib ikut vaksinasi seperti itu. Nah, yang TBC kejadiannya adalah Amerika sebenarnya mengulang sesuatu yang pernah dilakukan. Yang pertama yang pernah dia lakukan adalah dia memaksa, mendorong si publiknya atau masyarakatnya untuk berubah gaya hidupnya. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah dia melakukan kampanye. Kampanye secara tertulis, kampanye yang secara printed dipasang di mana-mana. Kira-kira contohnya seperti ini posternya. Ya, jadi fight tuberculosis, obey rules of health. Ya, lawan tuberkulosis, TBC harus ikutin aturan kesehatan, ikuti kaidah-kaidah kesehatan. Dampak dari ini adalah semua orang jadi membaca poster, membaca berita ini. Salah satunya mendorong menjadi industri percetakan Amerika ikut hidup. Kalau kita tahu beberapa mesin cetak yang cukup ngetop dari Amerika, ada beberapa brand
yang akhirnya jadi mesin cetak buku, cetak koran dan lain-lain, misalnya mereknya Ghost. Ya. Lalu Amerika tidak hanya pakai poster, Amerika pakai film. Pada tahun awal 1910-an kira-kira, uh, seorang ilmuwan Amerika yang mungkin Anda semua udah kenal, namanya Thomas Alva Edison, dia membuat satu mekanisme yang saat itu belum ada, yaitu motion pictures, gambar bergerak, yang kalau kita kenal sekarang ya film, ya video. Tapi itu adalah awalnya di mana Thomas Alva Edison mulai memperkenalkan alat itu. Saat itu alat itu juga digunakan oleh pemerintah Amerika untuk publikasi itu, karena orang berbondong-bondong pengen lihat motion pictures kayak apa, dia lihat, semua orang mau nonton. Saat itulah dipakai oleh pemerintah Amerika untuk mengkampanyekan ini. Ayo kita hidup sehat, ayo kita ini. Akibatnya efeknya sebanyak orang terekspos dan sebanyak orang paham. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu dampak dari itu semua, karena orang mulai kapok, publikasi pemerintah cukup bagus, pemerintah saat itu juga mengenforce semua jajarannya untuk mendorong orang berubah gaya hidupnya, terjadilah perubahan. Yang pertama, tadi katanya kan dia bisa meludah sembarangan. Sekarang no speed, nggak boleh meludah sembarangan. Mulai berubah. Yang kedua, mulai hidup sehat, nggak boleh kotoran dibuang sembarangan. Kalau ada tempat sampah, kalau ada binatang yang mati di jalan harus segera dibersihkan. Kotoran kuda segala nggak boleh berserakan di jalan, harus dibersihkan. Mengakibatkan gaya hidup mulai bersih. Ya. Lalu salah satu penyebaran yang cepat juga karena banyaknya orang sering berbagi minuman di dalam gelas yang sama atau botol yang sama. Itu menyebabkan penyebaran dari penyakit itu cepat sekali karena air liur kena di dalam tempat minum tadi. Setelah itu mereka melakukan hal ini lagi. Lalu orang mulai punya gaya hidup sehat. Orang olahraga di taman, orang jalan-jalan di taman supaya menghidupi udara sehat dan dia menjadi sehat. Nah, ini yang menjadi perubahan habitnya orang Amerika. Olahraga, physical activity. Ya orang nggak diam di rumah, nggak duduk-duduk ngobrol aja, tapi orang berolahraga. Makanya mungkin kita lihat begitu banyak fasilitas olahraga di taman-taman di negara-negara maju termasuk Amerika Serikat. Ya. Ini lalu kita lihat juga banyaknya fundraising, banyaknya pengumpulan dana untuk membuat yayasan-yayasan, untuk membuat fasilitas kesehatan yang untuk mendukung kesehatan. Itu berubah sekali. Berikutnya public health system, di mana perubahan ini membuat, kalau kita kenal sekarang sekolah kedokteran yang paling top di dunia harusnya ada di Amerika, itu Harvard Medicine dan Johns Hopkins. Dia punya rumah sakitnya dan dia punya sekolah universitas kedokteran terbaik di dunia. Kalau Anda tahu obat-obatan juga Pfizer, itu adalah pabrik obat yang paling top di dunia, termasuk yang sekarang sedang kita bahas adalah Gilead. Gilead adalah perusahaan obat di Amerika yang memproduksi vaksin, spesialis di vaksin dan di antiviral, yang saat ini sedang diuji coba, bahkan pada saat membuat video ini sudah dapat approval dari FDA, Food and Drug Association, untuk menjadi obat dan sudah dites, dianggap lebih efektif dibanding pengobatan lainnya untuk COVID-19. Di Amerika juga kalau kita lihat bagaimana perusahaan GE Health dan lain-lain menjadi alat kesehatan terkemuka di dunia. Semua berdampak dari ini. Bahkan ada satu yang mungkin belum terbiasa di Indonesia adalah kalau kita lihat di Amerika itu kalau kita jatuh sakit, kita telepon bukan nyari rumah sakit berapa, yang kita telepon 911. 911 kalau dia akan nanya, what's your emergency? Anda kenapa? Waduh, keluarga saya ada yang jatuh kecelakaan di depan, atau saya di depan tempat saya ini ada orang kecelakaan. Di situ dispatchernya 911 akan langsung menghubungi paramedik. Paramedik ini adalah kalau dia seperti ambulan, sistem ambulan itu di mana dia akan ada di banyak tempat, berkeliling di banyak tempat, dan langsung dispatch itu kan mengirim lokasi di mana kita call. Dan paramedik terdekat akan segera sampai. Bayangkan bedanya dengan kalau kita seperti Indonesia, ada yang kecelakaan, kita telepon dulu ke rumah sakitnya datang ngirim ambulan baru nyampe, begitu lama prosesnya. Ini kan seperti Amerika, 911 for emergency itu udah langsung. Bisa jadi kalau memang
saat kendaraan paramedic itu ada mungkin jaraknya dekat, langsung nyampe, mungkin dalam hitungan menit nyampe. Kemungkinan orang selamat berubah. Semua sistem ini terjadi begitu advance di negara maju di Amerika. Bahkan sampai ke produk lanjutannya adalah yang saya ngomong atas ini contoh paramedicnya. Produk lanjutannya, kalau di Indonesia kita mau klaim BPJS, kita harus lihat-lihat rumah sakitnya di mana, harus masuk rujukan dulu, harus dari A sampai Z. Di Amerika, Anda cukup menunjukkan kartu ID dan diverifikasi bahwa Anda peserta dari health insurance, beres dimanapun, tidak pakai limit macam-macam, Anda akan standar cover yang cukup, nggak perlu sulit ngantri berpanjang-panjang. Nah, dari 8 macam cerita ini sudah merubah cara hidup, gaya hidup, cara Amerika mengelola kesehatan. Nah, lalu kita lihat, mungkin nggak ini nyampe ke Indonesia. Saya percaya, sangat yakin akan segera sampai ke Indonesia. Kejadian COVID hari ini di Indonesia salah satu dengan tingkat mortalitas, kematian secara persentage yang termasuk kategori paling tinggi. Belum lagi sistem reportingnya, sistem penanganannya kita agak problem. Karena kenapa? Agak sedikit terlambat, negara Indonesia sangat tersebar luas, fasilitas kesehatan sangat terbatas. Nah ini akan segera berdampak banyak. Kenapa? Industri Indonesia akan segera langsung terdampak. Kalau hari ini nggak banyak perusahaan yang memproduksi antiviral yang widespread, yang lebar, hanya pabrik-pabrik tertentu, mungkin makin hari akan makin banyak. Lalu proses dalam menerbitkan satu obat, dalam tes, dalam mengajukan izin ke BPOM dan lain-lain, mungkin akan jauh lebih cepat, lebih proper, lebih efisien. Kalau hari ini kadang-kadang orang punya pabrik obat, pengen buat satu ramuan obat segala macam, dari ramuan itu diajukan ke BPOM sampai selesai kadang-kadang makan waktu lama. Mungkin nanti proses itu kan jauh lebih cepat dan jauh lebih komplit, sehingga sistem kesehatan Indonesia mulai berubah. Juga sistem pengaturan rumah sakit. Kadang-kadang klinik rumah sakit izinnya juga sama. Sometimes tidak mudah juga ngurusnya. Sometimes kadang-kadang makan waktu cukup panjang. Mengakibatkan di saat seperti ini kita kadang-kadang kebingungan. Jumlah rumah sakit, jumlah fasilitas yang di rumah sakit ada tak cukup dan ada. Kenapa? Karena ada yang bikin rumah sakit pun kadang-kadang nggak cepat prosesnya. Nah, itu akan merubah juga health industry ini. Lalu mungkin beberapa sistem akan berubah juga. Contohnya mungkin dengan kejadian seperti ini, mungkin mekanisme paramedik seperti di Amerika bisa jadi kejadian. Ambulan tidak hanya stay di rumah sakit, mungkin ada ambulan yang stay di titik-titik mana yang bisa bergerak, sehingga pada waktu dipanggil akan cepat. Dan mungkin juga kita bisa punya satu dispatcher seperti 911, di mana begitu ada orang emergency, dia cukup ingat satu nomor. Di nomor itu apapun kejadiannya bisa dihandle. Itu ke kepolisian, itu ke rumah sakit, semua bisa handle dengan baik. Nah, yang berikutnya adalah health insurance. Health insurance sudah pasti akan grow. Kenapa? Harusnya BPJS kan harusnya kalau mensupport rakyat harusnya tidak dibatasi terlalu banyak. Kalau di Indonesia kan dibatasi. Anda harus masuk ke satu sistem. Di sistem itu Anda harus masuk ke rujukan tertentu. Nanti begitu sampai ke tempat rujukan, antriannya ada batasnya cuma sekian. Itu terjadi. Bahkan di banyak tempat juga kadang-kadang kapasitas nggak cukup. Nah itu juga akan berubah mungkin mekanisme health insurance ini, dan tidak hanya BPJS, mungkin lebih banyak lagi orang akan aware bahwa kesehatan itu mahal, semua orang jadi butuh. Health insurance business akan grow. Ya. Lalu support regulationnya, aturan-aturan menurunkan tadi seperti tadi, pada waktu orang menerbitkan obat, membuat rumah sakit, membuat klinik, akan jauh lebih cepat, lebih teratur, lebih terstruktur, sehingga fasilitas kesehatan itu lucu. Perbandingan antara berapa sih rumah sakit atau fasilitas kesehatan dibandingkan dengan berapa persen, harus mengcover berapa persen atau 1 banding berapa dengan rakyat yang ada di Indonesia. Pemerataan fasilitas kesehatan, kualitas ditingkatkan. Juga satu lagi yang penting, ini adalah mengenai gaya hidup. Ya, jadi fasilitas kesehatan baik, tapi kalau gaya hidup rakyatnya nggak cukup, rawan terkena. Di Indonesia dilakukan semi lockdown atau kita nyebutnya PSBB, pembatasan dalam skala besar,
tapi ternyata tidak efektif amat. Kenapa? Banyak juga orang masih keluyuran, masih banyak orang juga yang sengaja berkumpul atau sering melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya nggak perlu juga dilakukan. Nah, hygiene ini akan sangat berubah pada waktu negara-negara sudah mulai sadar bahwa kesehatan itu mahal, kesehatan itu penting, sehingga rakyatnya tidak perlu dipaksa, tapi mereka sudah sadar. Begitu pemerintah mengeluarkan warning, dia otomatis akan langsung ngerem activity, dia tahu mana yang perlu dibatasi, mana yang enggak, mana yang perlu dia boleh, mana yang enggak. Jadi perubahan ini menurut saya akan segera menyampai ke Indonesia. Hopefully beberapa dampak akan terjadi. Kalau sedikit aja cerita, kalau Anda tahu cerita kenapa di Amerika air minum dari keran bisa diminum, salah satunya akibat ini, akibat terjadinya perubahan kebiasaan, terjadinya perubahan peraturan fasilitas umum, karena air dari kotor dia menjadi bersih, mengakibatkan kesehatan membaik. Orang nggak sembarang minum karena bakteri hidup di air juga. Pembuangan, kalau Anda lihat bagaimana toilet yang kita pakai hari ini, dulu pun belum ada. Pada waktu kejadian ini mengakibatkan ada toilet yang tidak langsung dibuang ke tempat pembuangan, atau tidak langsung dibuang ke got, tidak langsung dibuang ke sungai, tapi ada septic tank. Ada bentuk toilet duduk yang rapih, yang ada airnya, karena itu harus dibuang dulu ke septic tank untuk menghindari bakteri tumbuh keluar. Hal-hal itu akan berubah. Nah, itu Indonesia akan segera menghadapi seperti itu, dan hopefully pada waktu COVID-19 selesai, Indonesia akan berubah dan beberapa industri yang tadi saya sebutkan akan mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau ditanya apa COVID ini akan menjadi ancaman saja, iya, tapi banyak peluang di belakang itu, karena rakyat Indonesia semakin mampu, semakin maju, pendapatan makin tinggi, biasanya orang sepertinya akan makin sadar untuk hidup sehat. Pada waktu orang sadar hidup sehat, habit terjadi, dan tadi struktur kehidupan dia, struktur kesehatan semua akan berubah. Silakan ikuti manfaat dari ini. Sekian info dari saya. Semoga Indonesia cepat selesai dari COVID, dan kalau Anda tertarik dengan video berikutnya silakan subscribe, dan Anda juga bisa ikuti, saya punya satu akun Instagram, nanti akan ditulis itu. Thank you dan sukses buat kita.